Fisika Reguler A 2018 Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan cara mengajar materi pengukuran menggunakan 8 keterampilan mengajar dan 1 mode pembelajaran, yaitu problem based learning. Nah, penasaran kan bagaimana videonya? Yuk nonton sampai selesai. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ketua kelas silakan pimpin doanya nak. Baik bu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Oh ya, sebelumnya ibu mau nanya nih, siapa yang tidak membawa buku fisika? Bawa bu. Bawa semua ya? Wah, hebat. Berarti kalian semua sudah siap ya untuk belajar fisika hari ini. Baiklah, sekarang ibu cek kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua bu. Hadir semua. Bagus. Nah anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang besaran turunan dan besaran pokok. Nah di sini ada yang masih ingat apa-apa saja besaran pokok? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo bu. Besaran pokok yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuart arus, jumlah mol, dan intensitas cahaya. Iya, benar sekali. Nah, siapa yang ingat besaran turunan? Ayo, angkat tangan. Saya bu. Besaran turunan itu ada kecepatan, daya, energi, tekanan, dan muatan bu. Ya, jawabannya benar. Hebat. Berarti anak-anak ibu semua sudah memahami apa-apa saja besaran pokok dan apa-apa saja besaran turunan. Oke, sekarang ibu mau nanya nih. Berapa jarak tempuh dari rumah kalian ke sekolah? Berapa? 2 kilometer bu. 2 kilometer. 5 kilometer bu. 5 kilo. Yang belakang berapa? 4 kilometer bu. 4 kilo. Sekarang ibu mau nanya lagi. Kira-kira berapa luas kamar kalian? Ya, 200 meter bu. Nah, pertanyaan terakhir. Satuan apa yang digunakan ketika ingin membeli bensin? Ya, silakan. 1 liter bu. Ya, hebat. Benar sekali. Nah, tadi kalian sudah mengatakan kalau luas kamar kalian tersebut sekian meter. Luas tersebut merupakan besaran turunan dari besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Sekarang kalian silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi minggu lalu. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengukuran. Di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi pengukuran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pengukuran, membaca skala pada berbagai macam alat ukur, menjelaskan akurasi dan presisi, menjelaskan faktor penyebab terjadi ketidakpastian, menentukan dimensi dari suatu besaran fisika, menentukan analisis dimensi, mengkonversi satuan non-SI ke satuan SI, terus menetapkan kaidah penulisan angka penting pada hasil pengukuran besaran fisis, menerapkan kaidah penting dalam suatu hasil matematika, serta melakukan pengukuran besaran massa, panjang, dan waktu secara teliti. Yang pertama itu pengukuran panjang. Panjang merupakan suatu besaran pokok. Nah, coba Putri, apa-apa saja alat ukur yang dapat mengukur panjang? Ada jangka sorong, remista. Ya benar. Nah, coba Zara, apa-apa saja yang bisa mengukur panjang alat ukurnya? Mikrometer sekop bu. Ya benar juga. Ya, jadi alat ukur panjang yaitu
Baiklah, kita lanjutkan ya. Jangka sorong ini memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Berarti mana yang lebih teliti, meter atau jangka sorong? Iya, jadi yang lebih teliti jangka sorong ya. Nah, lanjut alat ukur yang ketiga, yaitu apa kira-kira? Mikrometer sekrum. Oke, mikrometer sekrum ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, berarti mikrometer sekrum ini lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan meter. Nah, sekarang kita beralih ke pengukuran massa benda. Nah, massa benda itu dapat diukur dengan menggunakan neraca, ada neraca Ohaus, neraca Pegas, dan masih banyak lagi. Untuk kalian ketahui, massa dan berat itu berbeda ya. Massa itu satuannya kilogram, sementara berat itu satuannya newton. Nah, kira-kira berat pena, massa pena ibu ini berapa? Jika diumpamakan berat pena ibu ini adalah sebesar 1 kilogram, itu disebut dengan massa atau disebut dengan berat? Nah, kalian tidak tahu kan? 1 kilogram tersebut disebut dengan massa, namun kita sehari-hari selalu menyebutnya dengan berat. Berat itu berbeda dengan massa. Massa itu satunya kilogram, sementara berat satunya newton. Nah, jadi bagaimana cara mengukur beratnya? Baiklah, mengukur beratnya bisa menggunakan neraca Pegas. Sebelum kita melakukan diskusi tentang pengukuran ini, sekarang kalian tonton video yang telah ibu sediakan di depan ini ya. Silahkan perhatikan dan amati secara baik dan secara teliti bagaimana cara mengukur menggunakan neraca Pegas. Percobaan pengukuran massa logam menggunakan neraca Pegas. Pertama, siapkan neraca Pegas dan logam untuk diukur massanya. Cara mengukur, gantungkan beban ke pengait Pegas. Kemudian lihat perubahan skala pada neraca. Hasilnya adalah 100 gram. Percobaan pengukuran massa logam menggunakan neraca Pegas. Pertama, siapkan neraca Pegas dan logam untuk diukur massanya. Pengukuran kedua dengan langkah yang sama dengan pengukuran yang pertama. Hasilnya adalah 100 gram. Melakukan percobaan pengukuran massa logam menggunakan neraca Pegas. Pertama, siapkan neraca Pegas dan logam untuk diukur massanya. Pengukuran ketiga dengan langkah yang sama dengan pengukuran yang pertama. Hasilnya adalah 100 gram. Bagaimana? Ada yang tidak paham? Iya, ini caranya nanti kalian baca skalanya berapa, satu garis itu berapa ukurannya ya. Nah, sekarang silahkan kalian presentasikan masing-masing kelompok hasil dari diskusi kalian tentang pengukuran benda menggunakan neraca Pegas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pengukuran massa benda menggunakan neraca Pegas. Adapun hasil diskusi kami ialah Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang sudah presentasi tadi. Nah, neraca Pegas itu adalah suatu alat ukur massa yang menggunakan Pegas untuk menentukan massa bendanya. Adapun persamaan sistematik
banyak lagi ya, ada timbangan, ada neraca haus, dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Oh ya, jangan lupa kerjakan soal 1-5 halaman 150 ya, di buku Fisika Ajar. Oke? Oke. Baiklah, silahkan ketua pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Selesai.